Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wahyuliana. Di sini kita akan membahas mengenai penerapan dagu sibu dalam suam medikasi. Sebelum kita lanjut untuk masuk ke pemateriannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu suam medikasi. Suam medikasi memiliki arti sendiri, yaitu mengobati diri sendiri dengan cara yang sederhana menggunakan obat-obat bebas ataupun obat bebas terbatas yang bisa dibeli melalui apotik atau warung terdekat tanpa adanya resep dokter. Adapun dagu sibu memiliki arti da, gu, si, dan bu. Nah, sebelum kita masuk ke dagu sibu, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan suam medikasi. Yang pertama, permasalahan ekonomi, di mana di sini mahalnya obat ataupun jarak suatu pelayanan kesehatan jauh. Jadi, disitulah seseorang bisa menerapkan dagu sibu. Yang kedua, meningkatnya kesadaran suatu masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Dan faktor ketiga, di mana sudah banyak sekali iklan ataupun promosi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan mengenai obat bebas ataupun obat terbatas oleh produsen kepada konsumen. Langsung saja kita masuk ke pemateri. Langsung saja kita masuk ke pematerian utamanya, yaitu da, gu, si, dan bu, atau yang kita kenal dengan sebutan dagu sibu. Di mana da itu dapatkan, gu gunakan, si simpan, dan bu buang. Saya akan menjelaskan yang paling utama, yaitu da, dapatkan obat dengan baik dan benar. Kita tahu bahwasannya kita dapat membeli obat di apotik, instansi rumah sakit, puskesmas, ataupun warung dengan izin tertentu. Sebelum kita mendapatkan obat, kita harus tahu beberapa faktor di mana obat tersebut layak untuk digunakan. Contohnya, yang pertama, jenis dan jumlah obatnya. Kita harus tahu berapa banyak obat yang harus kita konsumsi selama kita sakit. Kedua, jenis obat, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan di video saya bahwasannya kita harus bisa memperhatikan beberapa lambang obat seperti yang berwarna hijau, berwarna biru, ada yang berbentuk seperti angka tambah dan berwarna hitam, berwarna putih merah dengan beberapa bentuk lainnya. Setelah itu kita harus melihat kemasan obatnya. Apa kemasannya itu masih bagus atau sudah rusak. Jika teman-teman ataupun para penonton melihat bungkusannya robek atau rusak atau lecek atau sebagainya, usahakan jangan diterima karena bisa jadi obat tersebut sudah rusak dan tidak layak untuk digunakan. Kemudian tanggal kadaluarsa. Ini adalah hal yang paling penting. Karena apa? Yang namanya kita manusia pasti tidak luput dari kata salah. Begitupun juga para penjual obat, baik di puskesmas, rumah sakit, ataupun apotik. Mereka bisa juga melakukan kesalahan seperti tanggal kadaluarsanya itu tidak dilihat saat diberikan kepada pasien. Nah, kita sebagai pasien tuh harus jeli. Karena apa? Karena kita yang mengonsumsi. Jadi setidaknya kita juga harus melihat tanggal kadaluarsanya. Adapun hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu 5O. Di mana 5O ini, obat ini nama dan kandungannya apa, obat ini khasiatnya apa, obat ini dosisnya berapa, obat ini cara menggunakannya seperti apa, dan obat ini memiliki efek samping apa. 5 hal ini harus kalian perhatikan. Jikalau memang kalian belum tahu, tidak apa-apa dipertanyakan kepada dokter atau mbak-mbak yang menjual di apotik. Nah, tidak perlu malu untuk bertanya karena apa? Kalian menggunakan obat tersebut. Jadi kalian harus tahu 5O tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke gu. Gunakan obat dengan baik dan benar. Pada tahap ini, teman-teman harus cerdas dalam menggunakan obat. Karena kenapa? Banyak masyarakat yang masih salah dalam menggunakan obat.
di mana kita tahu setiap obat digunakan sesuai dengan indikasi atau sediaan bentuk obat tersebut. Contohnya, obat setengah padat, obat padat, dan obat cair. Jikalau obat dengan bentuk yang berbeda, pasti cara penggunaannya juga berbeda. Nah, yang perlu diperhatikan saat menggunakan obat tentunya bentuk dan cara penggunaannya. Kemudian, kita juga harus tahu di obat tersebut ada peringatan atau tidak. Contohnya sebagai gambar berikut. Tanda tersebut terdapat pada beberapa obat dan contohnya pada obat bebas dan obat bebas terbatas. Kemudian, teman-teman juga pasti pernah baca atau pernah melihat bahwasannya di etiket obat itu tertulis sesudah makan atau sebelum makan. Nah, hal tersebut perlu diperhatikan karena apa? Banyak masyarakat jikalau sudah selesai makan, pasti obatnya langsung diminum. Hal tersebut harus dihindari. Kenapa? Yang sebenarnya adalah jikalau sudah selesai makan, tidak boleh langsung mengonsumsi obat. Usahakan 15-30 menit setelah makan, baru obat tersebut harus dikonsumsi. Kenapa seperti itu? Karena walaupun nasi atau apapun yang kita makan, itu akan bisa mengontaminasi senyawa pada obat tersebut. Bisa jadi kandungan dari obat tersebut dapat bereaksi dengan makanan yang kita makan tadi. Begitupun sebelum makan. Usahakan 30-1 jam sebelum makan, obat itu baru dikonsumsi. Jangan udah mengonsumsi obat, kemudian makan tanpa ada jeda waktu. Itu nggak boleh ya. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu C. Simpan obat dengan baik dan benar. Nah, beberapa masyarakat masih banyak yang salah dalam menyimpan obat. Berikut saya akan menyampaikan cara menyimpan obat yang baik dan benar. Yang pertama, simpan obat pada tempat khusus dan jauh dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, usahakan obat yang bentuknya blister seperti ini. Nah, jangan dibuka dari blisternya jika Anda tidak meminum. Karena apa? Obat sangat rentan terhadap kelembapan dan suhu udara. Karena bisa jadi saat obat dikeluarkan dari blisternya, obat tersebut langsung terkontaminasi dan sudah tidak bisa lagi digunakan. Kita lanjut ke yang ketiga, di mana jangan pernah menyimpan obat kaplet dan tablet di tempat yang dengan tempat wadah yang sama. Karena bisa jadi senyawa satu dengan senyawa lain bisa terkontaminasi dan terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Keempat, usahakan agar obat tidak langsung kontak dengan sinar matahari. Dan yang kelima, jangan pernah menyimpan obat di wastafel ataupun tempat cuci piring. Karena bisa jadi terkontaminasi oleh sabun dan benda-benda yang berbau tajam. Dan yang paling penting, jangan pernah menyimpan obat di dalam mobil. Karena apa? Mobil itu kan terbuat dari besi. Jadi otomatis besi itu menyerap panas dan hal yang paling kita hindari yaitu panas yang bisa memicu terjadinya reaksi pada obat tersebut. Dan kebanyakan masyarakat paling sering meletakkan obat di atas alat-alat elektronik seperti contohnya itu di atas TV, di atas kulkas, di atas pengeras suara dan alat elektronik lainnya. Mengapa? Karena alat elektronik itu menghasilkan panas. Seperti saya katakan tadi, bahwa panas itu bisa menyebabkan terjadinya reaksi pada obat dan itu akan merusak obat tersebut. Berikut saya akan menyampaikan bagaimana cara menyimpan obat yang baik dan benar. Yang pertama, sediakan khusus kotak yang diperuntukkan untuk tempat obat tersebut. Yang kedua, usahakan obat tersebut jauh dari jangkauan anak-anak. Contoh yang bisa digunakan untuk meletakkan obat yaitu kotak P3K atau kotak-kotak yang bisa digunakan lainnya sesuai atau dikondisikan dengan keadaan. Kemudian, usahakan jikalau obat tersebut sudah diindikasikan harus ditaruh di dalam lemari es atau kulkas, jauhkan dari daging, ikan, atau benda-benda lain yang berbau tajam. Dan ingat, jangan pernah
meletakkan obat yang langsung bersentuhan dengan sinar matahari. Usahakan kotaknya itu berwarna gelap, karena dengan warna gelap dapat menyerap panas dan bisa meminimalisir terjadinya kontraksi pada suatu obat. Kita masuk ke tahap terakhir, yaitu buang obat yang baik dan benar. Seperti bahwasannya banyak sekali masyarakat yang dimana masih sangat salah dalam membuang obat. Dimana beberapa masyarakat, atau jangan-jangan teman-teman nih, yang setelah obat itu tidak bisa digunakan lagi atau sudah tidak sakit lagi, pasti obatnya tidak digunakan. Contohnya dia buang begitu saja ke bak sampah, dibuang begitu saja di plastik, terus disatukan dengan sampah yang lain. Hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Mengapa? Karena bisa jadi saat kita membuang obat tersebut begitu-gitu saja, hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab. Seperti mereka memutiknya lagi dan menjualnya kembali. Kita tidak tahu gimana seterusnya, karena kita tidak memperhatikan hal itu. Kemudian, gimana caranya kita membuang obat yang baik dan benar? Yang pertama, usahakan kemasan dari obat-obat tersebut sudah dilepas, seperti labelnya, jenis obatnya, nama obatnya, kandungan obatnya, dan sebagainya. Itu dilepaskan dari wadahnya. Jikalau itu berbentuk botol ataupun drops, ataupun yang berbentuk yang memiliki tempat, seperti obat cair kan biasanya itu pakai botol. Nah, jikalau dia berbentuk strip, keluarkan obatnya, kemudian gunting-gunting stripannya itu atau plastiknya itu menjadi kecil-kecil, kemudian obatnya tersebut ditumbuk dan disatukan oleh air dan tanah. Jikalau obatnya berbentuk serbuk, buang saja ke tanah, tambahkan air juga. Nah, gimana kalau bentuknya cair atau kental? Usahakan yang misal berbentuk kental atau cair itu dinetralisir dulu dengan air, kemudian dibuang ke selokan. Nah, untuk botolnya, jikalau bentuknya berbentuk kaca, tinggal dipecahkan kacanya dan dibuang ke sampah. Nah, hal yang saya sampaikan tadi bisa dilihat dari video berikut. Saya akan menampilkan video cara pembuangan obat yang baik dan benar. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Sejatinya saya hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Annyeong. Thanks for watching.